Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dingin-dingin agak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Enaknya tidur ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengkaji tentang tata cara berzikir. Tata cara zikir ini punya marotib. Ya. Marotib itu tingkatan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani menulis dalam Sir Asrar ini tingkatan zikir itu berlepel-lepel. Ya. Dengan tema bayan penjelasan al-azkar, ya, fi bayan al-azkar, penjelasan zikir-zikir. Lalu beliau di sini mengatakan, faqad hadahullah zakirin biqaulihi ta'ala wa dzkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kalian sebagaimana yang ditunjuki Allah, gitu ya. Jadi berzikir itu sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Nah, beliau sebagai salah seorang wali yang disebut dengan istilah Sultanul Aulia, itu mengkaji, mengamalkan, meneliti, lalu membuat tata cara atau keadaan zikir itu, level-levelnya, tingkatan-tingkatannya. Yang dimaksud kata beliau berzikir sesuai dengan yang ditunjuki Allah adalah ila marotibi zikrikum. Maksudnya adalah sesuai dengan marotib. Marotib itu rotaba, level, tingkatan, sesuai dengan tingkatan zikir itu. Jadi semua tarikat ini Bapak Ibu, kita harus melewati fase-fase atau tingkatan zikir. Kalau di Naqsabandi itu kan ada zikir namanya zikir lataif. Di 7 titik itu kita bacakan Allah 1000 kali. Allah, Allah, pindah. Allah, 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 Allah. Ya, dari qalbu, kemudian ruh, sir, sampai nanti kepada kulu jasad. Nah, setelah lataif selesai, kulu jasad selesai, maka masuk zikir nafi isbat. Ini marotibnya. Zikir nafi isbat itu membakar jiwa kebinatangan kita. Jadi kalau pengalaman saya zikir itu terlihat nanti sifat binatang di diri kita ini dia terbakar, ya Allah perlihatkan sama kita kalau izin Allah, ya. Dan dia hangus, kebakar itu jiwa kita itu, jiwa kebinatangan. Baru zikirnya masuk ke zikir yang disebut dengan istilah setelah nafi isbat wukuf. Wukuf itu zikir qalbu, berhenti qalbu itu hanya menuju ke Allah. Baru zikir yang disebut dengan ahadiyah, ya, kita merasa diri kita ini yang menggerakkan hanya Allah, karena kita sudah merasa seperti hilang, ya, tidak ada la haula wala quwata illa billah. Baru zikir ma'iyah, merasa disertai Allah, kita gerakan kita itu. Nah, ya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, bukan kau yang memanah Muhammad tapi akulah yang memanah.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu kemanapun kau berada. Jadi keberadaan kita itu disertai Allah. Sampai kepada zikir tahlil. Zikir tahlil itu zikir mendekati zat namanya. Kembali kepada zikir la ilaha illallah. Nah, itu kalau model Naqsabandiyah, Khalidiyah ya. Kalau Pak Syekh Abdul Jilani dalam kitab ini dia buat zikir itu tingkatan-tingkatannya. Yang pertama itu adalah sebagaimana dikatakan Nabi, Abdul zikri ma qultu ana wa ma qalahun nabi. Kalimat yang paling abdul yang kukatakan, yang dibawa para nabi juga sebelumku adalah la ilaha illallah. Walikulli maqamin martabah khassah. Tiap-tiap makom kedudukan itu ada martabat khusus. Imma jahriyah al khafiyah. Apakah zikir itu jahar ya, kedengaran suaranya, atau khafi, tak bersuara. Maksudnya tak bersuara, lisan kita nggak ngomong. Masing-masing ada kelebihannya. Fal awal, nah tingkatan pertama berzikir itu adalah zikir lisan. Maka setiap orang yang ikut Qadiriyah, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, tarekat Qadiriyah, itu zikirnya pasti keras, bersuara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau yang Qadiriyah Hanafiyah, ini nadanya diambil katanya dari Imam Ja'far Shadiq ketika beliau mengelilingi Ka'bah ketika haji. Nadanya seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikirnya keras, keluarkan. Untuk apa dikeluarkan, dikeraskan, Bapak Ibu? Sebahagian orang yang tak belajar tarikat, hanya belajar syariat, ada yang tidak suka dengan zikir keras karena dia sebenarnya kurang paham marotib tata cara zikir itu. Zikir keras itu untuk mengingatkan hati dan akal kita ke Allah supaya konsen. Ada seorang psikolog, dia katakan begini, ketika orang marah pasti suaranya keras. Nggak ada orang marah, kemarilah, nggak ada. Pasti, mari, kan gitu kan? Suaranya keras. Kenapa orang marah suaranya pasti keras? Coba pahami bagus-bagus. Psikolog mengatakan suaranya keras karena dia ingin didengar. Benar? Dia nggak mau orang itu dengar orang lain. Dia pinginnya dia didengar gitu loh. Makanya dia keras ngomongnya. Benar? Kalau kita marah kan gitu Pak ya, sama anak kita kan, kita ingin didengar, makanya kita kerasin suaranya. Kita ngerasa anak kita nggak paham, bawel, bandel, ngelawan, makanya kita kerasin suara. Nah, jadi zikir keras itu seolah-olah nyuruh akal ini, kok jangan kemana-mana, dengar Allah ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dinikmati pakai hati. Akal pikiran kita tidak Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mursyid saya bilang, ini ketika kita zikir keras ini nanti akan melambungkan cahaya zikir ini. Jadi bercahaya itu, orang berzikir cahaya dia. Walaupun ini terlihat secara kasyaf, dalilnya ada. Ya. Salah satu dalil orang baca Quran berzikir muncul cahaya, itu hadis Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang rumahnya dibacakan Quran itu seperti bintang-bintang di langit, bercahaya. Jadi malaikat di langit melihat rumah yang ada baca Quran, yang ada zikir itu seperti bintang dia, bercahaya. Nah cahaya ini apabila sudah dia memantul, rame-rame kita energinya kuat, maka dia akan berubah. Karena kita masukkan ke kalbu, maka dia berubah menjadi rasa bertuhan. Makanya kita
Kalau dengar orang la ilaha illallah tuh langsung kontak, enak banget gitu. Sebagian jemaah saya setelah dibayar dia, saya dulu Pak Faisal katanya kan, saya dulu Ustaz, kalau orang wirid Yasin la ilaha illallah saya dengar biasa aja. Ini udah bayar tarikat kok rasanya enak gitu loh katanya. Lebih enak dengarnya gitu. Makanya kalau saya kalau di wirid Yasin dikasih giliran bawa tahlil, Ustaz Faisal tahlil katanya. Saya bawa itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini luar biasa kalimat ini Pak sebenarnya ya. Kalau orang paham bisa menikmati, nikmat sekali. Kalau bahasa Allah la ilaha illallah qauli, la ilallah itu firmanku, perkataanku. La ilaha illallah hisni, itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku amanlah dia dari ajabku. Betapa sakitnya hati kita, betapa sedihnya kita putus cinta, betapa sedihnya kita ditinggal suami, meninggal istri, meninggal ayah, meninggal bapak. Begitu kita ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, hilang semua Pak. Hilang semua sakit itu. Karena kita masuk ke benteng Allah, hisnu. Siapa masuk ke bentengku, aman dia dari ajabku. Ajab itu ajab rasa, rasa tersiksa. Itu hilang semua. Tapi kalau udah hidup kalau kita, nah itulah hebatnya kalau bertarikat ini kan. Hilang itu Pak semua. Sedih apa hilang. Karena menikmati la ilaha illallah itu bersama Allah. Ya. Nah, kalau bahasa saya, orang beriman itu kalau dia lagi stres, kalau orang kafir kan lagi stres ngapain? Masuk di diskotik, minum. Wah, ya. Ada yang narkoba, naudzubillah. Ditempuhnya jalan setan. Tapi kalau orang beriman, begitu dia stres, ada masalah berat, dia zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat, gitu kan. Hilang semua. Padahal baru putus cinta, berat sekali kan. Tapi karena hidup kalau begitu, ke Allah kalah dia, ketimpa. Maka apa yang dikatakan Nabi, dikatakan Allah dalam hadis qudsi, itu nyata. Itu yang disebut. Apa yang dikatakan Nabi, dikatakan Allah, kita harus buktikan. Nyata nggak itu? La ilaha illallah itu qauli, firmanku, kata Allah. La ilaha illallah hisni, itu bentengku. Siapa yang masuk ke bentengku, amanlah dia dari seluruh ajabku. Masuklah ke dalam kalimat itu, lebur. Rasa itu. Kalau kita masih stres, berarti tidak benar zikirnya. Itu aja, selesai. Tak terbukti kata-kata Allah itu di diri kita. Tapi kalau kita buktikan Pak. Lagi sesuntuk apapun saja, kalau sudah gitu pusat, udah hilang. Apalagi kira rame-rame sama kawan kan. Makanya zikir itu makanan rohani. Makanya zikir itu kata Nabi adalah riyadul jannah, taman surga. Halakah zikir melingkar. Nah, idza marartum biriyadil jannah faratahu. Sahih Muslimnya kan begitu. Apabila kamu mampir lewat di taman surga, partau, mampirlah. Apa riyadul jannah, taman surga ya Rasul? Hilakah zikir, halakah zikir. Halakah itu artinya lingkar. Zikir melingkar. Maka kebanyakan tarikat itu zikirnya melingkar, Pak. Ini apa namanya, lutut sama lutut nih bersentuhan. Karena energinya nyambung itu. Melingkar. Ya. Halakah zikir. Nah, kalau kita masuk taman surga, halakah zikir, otomatis ya namanya taman surga, Pak, maksudnya. Kalau udah masuk surga rasanya kan semua hilang, Pak. Ya kan? Surga itu isinya kenikmatan, ketenangan. Ya masuk taman surga nikmat lah. Kalau belum nikmat, berarti nggak terbukti bahasa Nabi. Kalau nggak terbukti, ya kita yang salah. Yang lain bisa buktikan, kenapa kita nggak bisa buktiin kan gitu kan? Berarti kita yang salah kan? Nah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang pertama zikir lisan, kata beliau ya. Kemudian zikir nafs, summa ila zikrin nafs. Nah, level kedua, marotib kedua, zikir nafs.
Nafs itu artinya jiwa. Jiwa itu adalah ruh kita yang paling luar. Kalau di Jawa mungkin setara dengan istilah sukma. Ya. Kalau tempurung, batoknya itu adalah jiwa namanya, ruh yang paling luarnya. Itu yang dikendalikan, yang kena bisikan setan, hawa nafsu, kena sifat kebinatangan gitu kan. Itu yang dikendalikan itu. Maka dia harus dibersihi jiwa itu. Nah, zikir jiwa itu dia nggak ada suaranya kata beliau. Ya. Wa amma zikir nafsi bahwa zikru ghairal masmu bihurfin bil wasaw. Zikir nafsi ini zikir tidak kedengaran. Tidak kedengaran hurufnya dan tidak kedengaran suaranya. Kalau zikir lisan tadi kedengaran. Dia fungsinya untuk yuzakkirul qalba, untuk mengingatkan hati supaya dia tidak lupa sama Allah. Seperti kita langsung ingat gitu kan, langsung dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, langsung ingat kita Allah. La ilaha illallah. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau zikir nafs ini karena dia masuk ke dalam ruh paling luar, maka dia tidak ada huruf. Nah, biasanya kalau kita baiat itu dibantu Tuhan saya kan. Kalau di Naksabandi di sini ngomong itu di dalam Allah, 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 dalam ngomong sendiri hati Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha. Gak ada suaranya, cuman yang dengar suara hati aja. Hati kita dengar. Dia suaranya bukan suara seperti ini. Ya. Cobalah ibu ngomong sendiri dalam hati. Kan bisa kan? Iya kan? Kita ngomong sendiri dalam hati bisa kan? Nah, gitulah dia kira-kira. Nah, kalau di tasawuf, di tarekat itu dibantu supaya hidup dia. Nanti kalau hidup kalbu kita, yaitu kalau kita sebut la ilaha illallah, nanti kalbu kita ngomong sendiri Allah, 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 di dalam ngomong sendiri dia Allah, 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 Allah. Nah, itu termasuk zikir nafs. Ya. Jadi setelah zikir lisan dilatih zikir nafs, nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Ya. Nah, zikir nafs ini kata beliau bal masmu'un bil hissi, dia bisa didengar dengan hissi, dengan rasa wal harakah fil batin, dan gerakannya di batin, di hati. Nah, terasa dia. Nah, coba Bapak ngomong dalam hati, ngomong sendiri Allah, Allah, gak usah keluar suara. Nah. Nah, ini saya ngomong dalam hati. Kepala saya ngikut. Hati saya ngomong Allah, Allah, Allah gitu. Ngikut dia kan gerakannya. Nah, itu namanya zikir nafs. Makanya tarekat ini memang yang didalami zikir ini sebenarnya amalannya. Ini zikir apa namanya, tarekat amali, tasawuf amali ya. Maka dia larinya ke zikir. Kemudian setelah zikir nafs, maratib level ketiganya, wa amma zikrul qalbi, zikir qalbu. Tadi zikir nafs jiwa, ini masuk ke qalbu, bahwa mulahadatul qalbi ma fi domiri min jalali wa jamaah. Maka dia melazimkan zikir dalam hati, zikir sembunyi untuk menggali jalal wa jamal. Wah, itu nanti bergetar hati kita. Inilah yang disebut idza dzukirallahu wajilat qulub. Allah. Allah, gak ada suara, gak ada hurufnya. Nangis sendiri kita kan. Kita merasa Allah itu jalal jamal. Ya, ketika kita merasa kagum dengan kehebatan Allah, merasa takut, merasa Allah Maha Agung, itu di qalbu kita. Itu zikir qalbu namanya, menggali keagungan dan keindahan Allah. Ya, udah masuk ke qalbu lapis 3, jadi jiwa, qalbu, baru kemudian lapis 4. Wa amma natijatu zikir ruh bahwa musyahadah anwar tajalliyas sifat. Baru masuk zikir ruh.
Zikir ruh ini, ya kalau zikir kolbu tadi, kalau dalam bahasa sederhananya dia masih merasakan keagungan Allah. Kalau zikir ruh ini, kalau dalam Quran, ini ya menghasilkan sakinah, ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang dia. Ruh kita yang mana Allah, tenang. Ya, kalau di dunia tarekat ini ya seharusnya ya bisa lebih tenang kita dari biksu-biksu yang yoga itu. Karena kita lebih tinggi ilmunya sebenarnya. Mereka kan masih sampai ke diri, nanti larinya ke jin. Kalau kita nggak ke Tuhan, ke Allah, lebih halus dia. Tenang, nikmat, ruh itu mandang Allah. Nah, kalau zikir kolbu tadi, kolbu itu merasa Allah itu jalal jamal, jadi bergetar dia, muncul rasa takut, keagungan Allah. Kalau ruh ini tenang dia. Ruh yang di kolbu, ruh itu letaknya di kolbu juga, wadahnya kolbu. Ya, zikir ruh itu tenang. La bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sampai nanti musyahadatu anwari tajalliyas sifat. Sehingga nanti kita melihat cahaya-cahaya tajalli sifat Allah. Ini yang kalau saya pahami, saya amalkan pengalamannya. Sampai kita melihat nanti, ini kita lihat cahaya terang semua. Masuk, seolah-olah kita masuk ke, kita melihat tajalli sifat, cahaya sifatnya. Tajalli dia. Ya. Sampai kita merasa begitu. Karena kita pandangnya pakai ruh kan. Lama-lama bapak ini ibu hilang dalam pandangan nuruhani saya. Tiba-tiba yang kelihatan cahaya terang saja deh. Terang gitu dia kan. Itu dilatih lama. Dapat, semua orang bisa dapat. Asalkan rajin. Ada yang nuntun, ada yang gurunya. Mau belajar, dapat. Gak mesti orang alim. Pokoknya asal mau aja. Jalaninya bagus. Mau orang biasa, malah orang berilmu nggak dapat kalau nggak rajin latihannya kan. Nah, ini tergantung dengan ketundukan hati kita, kebersihan, keikhlasan. Gitu. Nah, kadang disebut dengan masuk ke wilayah yang mendekati Nur Muhammad, gitu kan. Nah, itulah zikir ruh namanya, ruh. Ya. Jadi beliau menyebutnya dengan istilah gitu. Zikir lisan, kemudian zikir nafs, kolbu, baru ruh. Ya. Ruh ini terlihat cahaya sifat. Baru zikir sir. Wa amma zikir sir bahwa mukasyafal asrar ilahiyah. Untuk mengorek, mengambil rahasia ketuhanan. Sir. Sir itu kalau di dalam kita ambil menganalogikan dengan tarekat lain, kalau ruh itu di Syekh Abdul Qadir Jilani disebut dengan ruh Saironi Rawani. Kalau di sir itu berarti lapisnya, lapis berikutnya namanya ruh sultani. Ya. Nah, kalau sudah sampai ke sir ini, inilah orang yang sholatnya sangat khusyuk. Alladzina yarithunal firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kalau udah sampai di sir khusyuk, dia tunduk. Tenang, khusyuk tunduk. Ya. Kayak Imam Ali saking khusyuknya tenang tunduk, tombak itu dicabut dari kakinya nggak sakit dia, Pak. Kalau bahasa guru kita, karena ruhani kita itu pindah. Ruh jismani yang ngerasakan jismani ini, kita lebur ke ruh rohani. Ya, ruh rohani ini kita lebur ke nurani. Atau namanya sir. Begitu dia pindah tempat, maka jasmani ini, rasa jasmani tidak begitu terasa. Karena pindah ruh itu. Ibarat orang, kalau dalam bahasa apa namanya? Kalau Nabi Yusuf tuh, dada Nabi Yusuf, kan kaget itu. Pelayan-pelayan itu lihat Nabi Yusuf saking gantengnya kan.
Potong-potongnya tangan, jari udah kepotong semua. Nggak ngerasa dia jarinya sudah putus, dia potong Pak. Kenapa? Karena waktu itu dia ruhaninya tuh kaget. Jadi yang dilihat Nabi Yusuf tuh tampannya, pindah ruhnya tuh, dipotong-potongnya jarinya, tahu-tahu udah kepotong semua. Nah, kalau kita dalam zikir itu dibuktikan. Jadi kalau teman saya itu disuruh zikir sama gurunya, ya zikir. Pak Febri zikir, suruh zikir. Tiba-tiba dimasukin di sini jarum jarum gede ini ya. Cus, tembus kemari. Dia lagi zikir, dia nggak ngerasa. Coba berhenti zikirnya, berhenti. Coba lihat tangannya. Kaget dia udah tembus. Ya kan? Udah zikir lagi, ya, pindah ke ruhania, pindah, ada zikir enak, tarik gurunya lagi. Maaf, nggak terasa lagi. Udah selesai udah. Nah, coba lihat lagi udah dicabut. Nah, baru dikasih, ya adalah darahnya kan. Sampai begitu untuk membuktikan. Artinya apa yang dialami Imam Ali dalam hadis sahih itu dibuktikan sama mursyid kita. Walaupun pembuktiannya ya kecil-kecilan lah, nggak tahu Mbak kan Mbak. Artinya, jadi bahasa saya, apa yang dialami sahabat itu bukan omdo, bukan omong doang. Harus bisa kita buktikan Pak. Dan yang bisa buktikannya itu ternyata orang tarekat. Kalau orang syariat nggak ada yang bisa buktinya, takut mereka semua. Cuman ngomong aja, Imam Ali kok sholat ditarik dari betisnya panah itu, dia nggak ngerasa sakit, nggak jerit, cuman ngomong gitu aja. Disuruh buktiin coba, lo bisa nggak? Nggak bisa, dia takut dia. Kalau orang tadi kan dibuktiin Pak. Nah, itulah makanya agama ini kalau tanpa ada spiritualnya nggak lengkap dia. Ya, dibuktikan itu. Ini namanya zikir sir, ya, mencari, mengorek-ngorek rahasia ketuhanan. Baru zikir khofi ini bahwa muaqibatu anwari jamaliyat zat ahadiyah. Zikir khofi ini untuk melihat cahaya zatnya yang tunggal, yang esa. Ini tidak bisa dicapai oleh semua orang. Ya. Ini yang paling tinggi. Dan di atas itu ada lagi zikir khofi, akhfal khofi, yang paling lebih rahasia lagi. Ini yang disebut dengan zikir tiplul ma'ani atau zikir ruh kudsi. Adapun zikir akhfal khofi untuk melihat hakikat hakul yakin yang tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Melihat hakikat zat, ya. Ini disindir Allah dalam Quran, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi lapas sir, lapas khofi, akhfa ini itu berasal dari Quran, bukan dibuat sendiri tanpa ada petunjuknya. Karena Allah mengatakan fa innahu ya'lamu sirra, dia yang lebih mengetahui yang sir, yang rahasia, wa akhfa. Berarti yang rahasia itu mana? Disitulah kita zikir. Kan gitu kan? Apa yang lebih tersembunyi? Disitulah, di macam mana zikir di situ itu. Itulah yang diungkap oleh para mursyid tadi dengan pengalaman ruh mereka. Ya. Ini alam tertinggi dan tujuan paling akhir kata beliau. Maka perlu diketahui di sana ada ruh yang lebih halus dari ruh-ruh lainnya. Nah, ini tadi saya sebut lapisan ruh tadi, yaitu namanya tiplul ma'ani. Ia adalah latifah yang selalu mengajak kembali kepada Allah. Kalau bahasa orang sekarang istilahnya hati nurani. Coba tanya nuranimu. Hati nurani yang paling dalam itu tiplul ma'ani. Itulah yang mengajak ke Tuhan. Itulah yang disebut dengan fitrah. Maka semua orang ini dia punya nurani. Semua orang ini punya rasa bertuhan. Cuman ketika rasa bertuhan itu tidak dihidupkan, tidak diasah, maka Allah itu tak terasa, tak nyata dalam pandangan hati rasa. Maka muncullah orang ateis. Dia main akal tapi nggak main hati, nggak main rasa, nggak main nurani. Gak ada nuraninya. Yahudi itu kan gak ada nuraninya, Bang. Bunuhnya aja orang Israel. Apa itu kan? Palestina. Akalnya cerdas, pintar, tapi gak ada hati nuraninya. Gak peduli dia. Mau yang mati, yang anak-anak, mau orang hamil, dibunuhnya aja, dibomnya aja. Tapi giliran rakyat dia nanti yang dibunuh, ditangkap, marah banget dia. Iya kan?
disandra Hamas, rakyat dia marah banget dia. Nah, tapi giliran orang Islam, orang Palestina nggak berharga sama dia, nggak ada hati nuraninya. Akalnya pintar, buat jet tempur bisa mereka. Nah, makanya orang yang berakal itu belum tentu berhati hati nurani. Maka di dalam tasawuf itu yang dihidupkan adalah hati nurani, diasah dengan zikir. Karena akal ini, Bu, secara umum akal ini pintar kalau dia dapat ilmu dari banyak hal, dapat ilmu dari mata, dari telinga, ya, kemudian dari rasa, dari kolbu, dari ruh, ya. Kalau dia nggak dapat ilmu dari mata, telinga, dia jadi bego, nggak ngerti dia. Contoh, mata kita buta, telinga tuli. Ada orang main piano, sebelah sini piano, sebelah sana gitar. Bisa nggak akal bedain mana piano, mana gitar? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada sinyal nembus ke telinga, ke mata. Jadi mata telinga ini nggak ngasih ilmu ke akal. Jadi akal tuh bego, dia nggak tahu, dia nggak bisa bedain. Tapi begitu mata ngelihat, oh itu piano, oh itu gitar, kan lihat mata kan? Dikirim ke akal, akal bisa ngomong, diterjemahkan dalam bahasa lisan. Gitar tuh, piano tuh, tahu dia. Kenapa dia tahu? Dapat ilmu dari mata, kirim sinyal ke akal. Akal dibahasakan dengan bahasa lisan. Ya. Nah, kalau akal kita mau cerdas ilmu rohani, rasa kita diolah rasa bertuhan. Jadi terasa nikmat. Wah, dia ceritakan ke akal. Akal bilang, oh begini nikmatnya, gini rasanya, katanya kan dia ceritain tuh. Kenapa? Dia dapat ilmu dari ruh, dari rasa, dari kolbu. Coba kalau nggak ada ilmu rohaninya, nggak ada ilmu rasanya. Seperti orang kita ajak cerita cinta. Aku cinta banget sama si Fulan itulah. Cewek itu cakep banget, lembut, manis lagi segala macam. Dia nggak pernah jatuh cinta. Apaan tuh cinta katanya? Nggak peduli dia, Pak. Kenapa? Dia belum pernah ngalami cinta. Jadi rasanya itu nggak ngirim sinyal ke akal. Nggak tahu dia cuma cinta itu. Akhirnya dia bodoh. Bodoh dia tentang cinta. Nggak bisa dipaksain. Makanya kalau kita mau cerdas, belajar ilmu jahir, belajar ilmu batin. Jadi akal ini dapat ilmu dua dia, Pak. Dari indra jahir, dari indra batin. Kan dalam Islam pun begitu kan, ada ilmu jahirnya, ada yang batin. Ilmu batinnya dia tasawuf, tarekat. Sabar, ikhlas. Nah, itu tasawuf amali, tasawuf apanya kan, akhlakinya. Kalau amalinya ya dizikir tadi, nikmat zikir itu kan, zikir-zikir itu dinikmati dia. Oh, ternyata zikir nafsu itu gini enak banget ya. Zikir qalbi itu gini, oh ya Allah enaknya. Zikir ruh itu, oh ya Allah tenangnya. Zikir ruh ini nikmat memandang kau. Oh gitu kan, terasa dia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma kata beliau, latifah yang paling dalam ini yang disebut tiplil ma'ani beliau ini, sebagian besar sufi mengatakan ruh ini nggak dimiliki semua orang. Nggak sembarang orang, orang-orang khawas yang milikinya. Ini didasarkan kepada Al-Quran, yulkir ruh min amrihi ala ma yasha'u min ibadih. Allah menghunjamkan ruh kepada orang-orang yang dia kehendaki dari hambanya. Jadi yang dimaksud ruh sini tiplul ma'ani, ruh yang paling halusnya. Wa hadzal ruh mulazimatun fi ilmi alam al-qudrah wa musyahadah fi alam al-haqiqah. Ruh yang ini tiplul ma'ani ini selalu ada di alam kudrah, ya bersama Allah terus dan menyaksikan zat di alam hakikat hingga tidak berpaling kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah sampai di situ itulah nanti cirinya ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mereka ingat Allah saja, mereka lupa lagi, Pak. Kalau sampai ke situ kan. Karena itu dia sama Allah saja. Maka Umar bin Khattab bilang, kemanapun kulihat, aku melihat di balik segala sesuatu ada Allah. Lihat jamaah, di baliknya ada Allah. Gak bisa lupa dia.
Dilihatnya matahari, di baliknya ada Allah. Langsung teringat dia sama Allah. Dilihatnya benda, teringatnya Allah. Kalau Abu Bakar enggak, dilihatnya Allah dulu, baru lihatnya benda. Lihatnya Allah dulu, lihatnya benda. Itu ma'rifat Abu Bakar. Ma'rifat Umar, di balik segala sesuatu ada Allah. Kalau ma'rifat Abu Bakar, sebelum aku melihat sesuatu, aku melihat Allah dulu ada. Aina ma tuwallu fasamma wajhul Allah. Kemanapun ku hadapkan wajahku, di situ ada wajah Allah, ada zatnya. Ya. Itu ma'rifat sahabat. Maka dia nggak bisa berpaling lagi. Nah, jalan untuk sampai kepada Allah ini, ke ruh tiplul ma'ani ini adalah dengan selalu menjaga badan tetap berada di jalan yang benar, yaitu melaksanakan syariat, baik siang maupun malam, dan mendisiplinkan diri dengan berzikir dengan lirih, dengan pelan. Ya, zikirnya seperti bisik-bisik, maupun zikir jahar. Boleh zikir jahar, zikir lirih, pelan-pelan, dengar sendiri, atau zikir qalbu, zikir ruh yang tadi. Yang harus dilakukan, wajib dilakukan dan harus dilakukan seluruh manusia yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, ya, dengan istilah alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang ulul albab itu, yang sudah sampai kepada inti ruh itu, zikirnya, qalbunya, rasanya mereka mengingat Allah pada saat berdiri, duduk, berbaring, ya. Bahkan pada saat tidur pun dia ingat Allah. Yang paling tingginya itu, Pak. Kok bisa tidur ingat Allah? Saya pernah nanya gitu sama orang apalah ya, orang Salafi, Wahabi itu kan. Bingung dia jawabnya, gak bisa jawab. Nabi Muhammad kan gini, di hadis tentang sholat malam, ditanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau setelah tidur tidur bangun lagi untuk tahajud gitu kan? Nah, setelah bangun tidur lagi, kemudian tahajud, bangun lagi tidur kan? Bangun baru tahajud, baru subuh. Nah, apa kata jawab Nabi? Ya Aisyah, mataku yang tidur, qalbuku tidak, katanya. Lalu saya tanya, macam mana cara kita mempraktekkan mata tertidur, hati berzikir? Stres orang Wahabi, Pak, bisa jawab dia. Coba praktekannya. Mata kita tidur tapi hati kita rungga. Coba gimana praktekannya? Nggak akan ada yang bisa kecuali orang yang bertarikat ilmunya tinggi. Nggak bisa, Pak. Kalau tidur aja. Kalau kita tidur kan ngorok. Wah, udah mantap lah. Cuman ada lagi zikir. Cuman dibuat Nabi syariatnya kan ada. Barang siapa yang berwudu mau tidur, maka dia didoakan malaikat sepanjang tidurnya. Dianggap zikir. Itu syariatnya. Ya. Nah, tapi gimana? Kalau Nabi jelas-jelas saya kata mata yang tidur, hatiku enggak, hatiku saka Allah aja terus. Orang hati ruh itu, Bapak kira hati ruh itu, saya coba tanya, ruh itu butuh tidur enggak? Hah? Mak ayah kita udah meninggal, tidur enggak ruh mereka itu? Hah? Ada yang mengatakan dalam Quran tidur, tiba-tiba dipegang trompet langsung bangun. Ya. Nah, kalau dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi sholat bersama ruh 25 Nabi. Hadis Sahih Bukhari, ada yang menyebut hadis itu mengatakan bersama para Nabi. Cuma dipahami ulama, ada yang mengatakan 25 Nabi, ada yang mengatakan 313 Nabi dan Rasul. Ikut sholat bersama Nabi di Masjidil Aqsa itu. Waktu Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj beliau memimpin sholat. Nah, itu berarti kan nggak tidur kan ruhnya. Jadi ada ruh yang tidur, ada yang tidak kan, tergantung makomnya amalan. Itu beda-bedanya di alam ruh itu. Ya. Nah, inilah penjelasan tentang zikir-zikir. Jadi kalau sudah sampai tinggi dia, bisalah kita. Saya sendiri, Pak, belum lagi saya dulu bertarekat, masih ngamalkan, tapi memang saya dulu rajin, tahajudnya 2,5 jam, zikirnya dilatih 10 jam per hari, puasanya Senin Kemis atau puasa Daud, itu latihannya kan.
Saya baca-baca buku di Al-Hikam, ada 5 amalan wali, amalan sunnah. Itu saya amalkan, praktekkan. Saya pernah ngerasa, jadi saya tidur itu, saya ingat Allah gitu loh. Di dalam tidur itu saya ingat Allah saja, melihat langit, rohani saya. Lihat kebesaran Allah. Tiba-tiba sudah terbangun subuh, menjelang subuh. Loh, saya nggak tidur padahal ngerasa tadi zikir terus kan. Nah, itu salah satu membuktikan bahwa Nabi itu sebenarnya bisa kita dalam posisi mata kita tidur, kalbu kita tak. Kalbu kita ya itu melihat alam malakut. Nah, itu oh ternyata betul lah sabda Rasulullah SAW. Itu dari Sahih Bukhari, Pak. Ya, mataku yang tidur, hatiku enggak. Itu bukan bohongan. Baik, sekian saja itu penjelasan marotib tingkatan-tingkat zikirnya. Kalau di Satariyah, guru saya, Satariyah, zikir itu diringkas jadi 4. Pertama zikir lisan, la ilaha illallah. Zikir di asma. Asma itu kita rasakan, misalnya Allah pengasih penyayang, rasakan di diri kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan kasih sayang Allah ini nebar seluruh tubuh kita. Zikir asma namanya. Baru zikir afal. Zikir afal itu kita merasa yang menggerakkan badan kita ini bukan kita, Allah. Ini zikir afal. Ya. Baru zikir sifat. Sifat itu sifat kudrah, iradat, ilmu hayat, sama basar, mendengar, melihat, berkata-kata, kekuatan itu kita kembalikan ke Allah. Ya, lalu kita merasa yang menggerakkan, berikan kekuatan, dengar itu Allah Ta'ala. Itu baru nanti kita bisa lebur faham. Itu diringkas. Jadi setiap tarikat itu dia ada level-level zikirnya. Dan sebenarnya hampir sama semua. Ya, kalau kita dalam rasa nanti hampir sama. Baik, sampai situ saja. Kalau ada yang mau tanya silakan.